Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Injil Matius 26 ayat 6 dan 7. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon, penderita sakit kusta yang menajiskan, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita adalah konteks bagaimana Tuhan Yesus sedang dalam persiapannya menuju pada penderitaan di kayu salib. Ada satu peristiwa di tempat di tempat Simon, bukan Petrus ya, di tempat rumah Simon, penderita kusta dijelaskan di situ. Yesus hadir tentu membawa berkat buat dia. Dan ada seorang perempuan yang membawa minyak sangat mahal, buli-buli pualam yang berisi minyak yang sangat mahal. Data yang bisa diakses menunjukkan bahwa harga minyak itu sama dengan upah orang kerja atau buruh bekerja selama 1 tahun. Kalau kemudian orang kerja 1 bulan itu misalkan 3 juta, berarti harga minyak itu 36 juta, ya kalau plus dengan pajak dan macam-macam mungkin ya. Jadi 40 juta, sesuatu yang dituangkan dengan sepertinya sangat sia-sia. Ditambah lagi buli-buli pualam itu ketika dituangkan minyaknya dia harus dipecahkan lehernya gitu. Dan ketika dipecahkan artinya tidak bisa diakses lagi, semuanya diserahkan, semuanya habis, semuanya hilang dan menjadi minyak yang ini konteksnya pada waktu itu minyak yang sangat mahal itu bahkan tidak semuanya, tidak sebanyak itu maksudnya. Itu dipakai untuk yang pertama adalah pengurapan raja dan imam. Dan itu dipakai sebagai tanda penabisan seorang raja dan imam. Dan Yesus tentu raja dan imam itu menggambarkan simboliknya di situ ya. Nah, tapi yang menarik adalah yang kita mau cek apa yang menjadi pertimbangan utama perempuan yang memberikan eh, minyak wangi seharga 40 juta itu. Karena kita tahu konteks berikutnya terjadi pertentangan. Para murid itu menyayangkan tindakan yang sia-sia itu. Dan mereka punya alasan yang sangat bagus, alasan yang sangat penuh pelayanan. Dan mereka mengatakan, orang miskin butuh makan. Kenapa engkau menyanyikan uang 40 juta? Lebih baik uang itu, hasil dari minyak itu bisa dipakai untuk memberkati banyak orang. Kenapa dituangkan dan kemudian sia-sia? Dan Yesus menegur para murid. Terlebih lagi juga kita tahu ada pengkhianatan Yudas dalam peristiwa penyaliban Yesus yang orientasinya ada pada materi dan bukan pada Kristus. Dan ini menjadi semacam penanda buat kita. Kenapa perempuan itu merelakan seluruh, kita nggak jelas datanya, apakah itu seluruh hasil investasinya dia yang dikumpulkan atau sebagian kecil. Tetapi kalau menyebutkan kata buli-buli pualam, mahal, itu menunjukkan tentang sesuatu yang memang sangat berharga yang dia berikan. Kenapa? Karena dia tahu Yesus selayaknya menerima itu. Bahkan lebih dari itu. Menerima seluruh apa yang dia kerjakan sebagai seorang manusia. Maka ini menjadi pengingat buat kita. Apa yang kita kasih sama Tuhan. Kalau kemudian kita maaf dalam hal persembahan misalkan. Kita kasih angka sekian rupiah. Menurut kita sudah cukup? Pertanyaannya. Kita menaruh hati kita menempatkan Kristus sebagai apa? Tukang parkir?
Apa? Tukang ngamen? Apa? Itu yang menentukan bagaimana kita memberi untuk kemuliaan Tuhan. Seorang perempuan yang dia tahu Yesus layaknya menerima itu, bahkan lebih dari itu. Dan dikatakan sikap hati itulah yang akan terus senantiasa menyertai setiap pelayanan yang dikerjakan Tuhan dan gereja sekarang dan seterusnya. Apa? Menaruh hati, menempatkan Kristus selayaknya sebagai Tuhan dalam hidup. Sehingga totalitas semuanya untuk Kristus. Semoga kita boleh menghayati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemurahan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan senantiasa ada pada setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.